Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Flandera Martan dengan NIM 27020507271. Pada hari ini saya ingin berbagi refleksi pribadi setelah melakukan wawancara terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Wawancara ini sangat membuka mata saya tentang pentingnya pengelolaan limbah B3 dalam konteks keberlanjutan dan lingkungan hidup, serta kaitannya dengan tujuan Sustainable Development Goals, khususnya SDG 12, yang berfokus pada pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Melalui wawancara tersebut, saya menyadari bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan hal yang sangat penting, baik untuk keberlanjutan lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Limbah B3 seperti yang dijelaskan dalam wawancara tidak hanya berasal dari industri besar, tetapi juga dapat dihasilkan oleh aktivitas kita sehari-hari seperti penggunaan baterai, produk pembersih, atau bahkan peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai. Ini membuat pengelolaan limbah B3 menjadi isu yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Salah satu hal yang paling saya pelajari adalah bahwa pengelolaan limbah B3 membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan juga kolaboratif. Dalam wawancara dijelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi pihak industri, pemerintah, masyarakat juga harus bekerja sama untuk memastikan bahwa limbah ini dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Kolaborasi ini sangat penting karena masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Sebagai contoh, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat regulasi yang jelas tentang pengelolaan limbah B3. Industri harus memastikan bahwa mereka mengelola limbah dengan benar, dan juga masyarakat juga harus paham bahwa tidak boleh membuang limbah B3 secara sembarangan. Namun pengelolaan limbah B3 ini tidaklah mudah. Dari wawancara yang saya lakukan, saya menyadari ada berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai. Banyak daerah yang masih kekurangan fasilitas yang mampu mengolah limbah B3 dengan aman. Selain itu juga rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat dan juga industri mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang baik. Lalu juga tidak jarang limbah B3 dibuang sembarangan, yang tentu saja menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia. Kesadaran pribadi saya juga semakin meningkat setelah memahami bahwa limbah B3 ini tidak hanya menjadi tanggung jawab industri besar, tapi juga kita sebagai konsumen. Tanggung jawab kita dalam pengelolaan limbah B3 seharusnya dimulai dari pemilahan limbah. Misalnya kita mulai memisahkan limbah yang berbahaya seperti baterai dan lampu neon dari limbah rumah tangga biasa, dan juga memastikan bahwa limbah tersebut dibuang ke tempat pengolahan limbah yang sesuai. Nah, langkah kecil ini yang jika dilakukan secara konsisten itu dapat mengurangi dampak buruk limbah B3 terhadap lingkungan. Selain itu, saya juga mulai sadar akan pentingnya pengurangan penggunaan bahan berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, saya mulai beralih ke menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, lalu memilih produk pembersih yang lebih ramah lingkungan. Meskipun ini terlihat kecil, tapi ini dapat mengurangi jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Dari wawancara ini juga saya semakin memahami bahwa pengelolaan limbah B3 harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pihak industri dan pemerintah memang mempunyai peran besar dalam hal ini, tapi kita juga sebagai masyarakat harus terlibat. Setiap tindakan kita, meski sekecil apapun, itu sangat berdampak pada lingkungan. Nah, tanggung jawab ini juga tidak hanya sebatas pada pengolahan limbah B3, tetapi juga dalam kebiasaan kita dalam mengonsumsi produk, misalnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, atau memilih barang yang lebih tahan lama atau bisa didaur ulang. Yang penting lagi, pengolahan limbah B3 ini sangat berhubungan dengan mencapai SDG 12, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dengan mengolah limbah B3 dengan lebih efektif, kita dapat mengurangi pencemaran yang dapat merusak alam dan menciptakan pola konsumsi yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Pengelolaan limbah yang bertanggung jawab juga membantu menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, saya merasa semakin termotivasi untuk berpartisipasi dalam perubahan yang lebih besar. Saya juga menyadari bahwa untuk meningkatkan pengolahan limbah B3 yang lebih baik itu dibutuhkan nilai-nilai yang kita pelajari dalam pendidikan, seperti kesadaran diri atau self-awareness, kemampuan beradaptasi atau adaptability, dan kolaborasi atau collaboration. Nilai ini sangat relevan terhadap pengelolaan limbah B3 karena kesadaran diri membantu kita untuk lebih peka terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah. Kemampuan beradaptasi membantu industri untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang semakin ketat, dan kolaborasi membantu membangun kerjasama antar berbagai pihak untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif.
Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa pengelolaan limbah B3 bukan hanya tugas satu pihak saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik demi menjaga kelestarian lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Saya berharap dengan semakin banyak orang yang peduli memahami pentingnya pengelolaan limbah B3, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Setiap langkah kecil yang kita ambil pada akhirnya akan memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan bumi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menjaga lingkungan dan juga mencapai tujuan SDG.